Dermajimin hadir Bu. Jelintan Hasibuan Ke sekolah Bu. ini apa tuh sakit? Sakit Bu. Rati Teyung Hadir Bu. Putri RM Hadir Bu. Oke, berarti cuma satu yang tidak ada ya? Iya Bu. Oke, kita mulai aja materi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu mau mereview kembali materi kita minggu kemarin. Apakah ada Ibu masih mengingat materi kita? Saya Bu. Ya, apa ada Pak? Yang mencakup jaringan luar yang mencakupi benua dan seluruh dunia. Ya, betul sekali. Jadi jaringan yang kemarin kan kita kan materinya jaringan luar, jaringan yang berbasis luas, bisa antar kota, apalagi wilayah, Benua. ya. Jadi itu aja ya minggu kemarin. Kita masuk minggu hari ini. Coba buka bukunya. Oke, kita mulai ke materi saja ya. Ya Bu. Oke, materi kita hari ini tentang fungsi alat apakah materi sudah dibaca? Dibaca. Sudah dibaca di rumah maksudnya. Oh iya udah Bu. Jadi apakah Derma bisa memberikan pengertian dari fiber optik itu? Belum paham. Nah, jadi tolong diperhatikan ya, fiber optik ini merupakan suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang dimana digunakan untuk mentransmisi maksudnya di sini kemarin kan kita mau pelajari jaringan, di mana jaringan itu mentransmisikan dari tempat yang satu ke yang lain. Jadi kalau perbedaannya dengan minggu kemarin, sini jenis kabelnya yang dibicarakan di sini, bukan cara dia mentransfer jaringan itu. Jadi di sini lebih ke gimana untuk mentransmisikan sinyal dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain dengan kecepatan tinggi. Kemarin kan WAN itu merupakan jaringan yang kecepatannya tinggi dibandingkan LAN, MAN, dan internet yang lain. Prinsip kerja dari fiber optik ini sederhana sekali, yaitu memantulkan dan membiaskan cahaya yang merambat di dalamnya. Bisa dipahami kata-kata itu? Jadi yaitu memantulkan, membiaskan, ia juga membiaskan cahaya yang merambat ke dalamnya gitu. Bisa dipahami? Yang lain bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, berarti bisa dilanjutkan? Bisa Bu. Terlanjut ke alat-alat yang digunakan pada fiber ini. Yang pertama, fusion splitter, di mana alat ini digunakan untuk menyambungkan serat optik. Jadi yang kedua, itu secara sederhananya dia digunakan untuk menyambungkan fiber optik itu. Yang kedua, Miller digunakan untuk memotong kulit pada kabel yang akan kita gunakan. Bisa dipahami? Dia memotong seperti gunting. Alat ini seperti gunting untuk memotong kulit
ini untuk memotong kulit yang ada di bagian dalam kabel itu kan biasanya ada yang berwarna, ada warna hijau dan inilah yang digunakan untuk memotong kulit dalamnya. Tadi ini kulit luar, sedangkan ini kulit dalam. Iya, Bu. Bisa dipahamkan perbedaan keduanya? Bisa. Oke, kita yang keempat yaitu optical power meter. Optical power meter. Alat ini digunakan sebagai penggabungan atau penghubungan kabel fiber optik yang kita gunakan. Karena ini untuk menggabungkan kabel yang satu dengan kabel yang lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita ke poin 5. Sini aja ya. Ke poin 5 yaitu optical time. Sederhananya ini digunakan untuk menentukan atau menemukan komunitas apa yang ada di dalamnya. Yang keenam, kita ke light source. Digunakan untuk memberikan jalur apa-apa saja yang akan dilalui pada sinyal yang akan kita bentuk. Bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Oke, kita ke poin 7. Ada optical fiber identifier, di mana digunakan untuk mengubah sinyal yang ingin kita tuju. Secara sederhana seperti itu. Dia bisa digunakan untuk mengubah sinyal. Misalnya kita mau ke tujuan A. Ini bisa digunakan untuk mengubah tujuan kita yang dari awal ke A bisa saja kita pergi ke B. Paham kan? Paham. Oke, yang alat yang ke-8 yaitu visual power. Ini digunakan untuk mengubah sinyal yang arahnya. Bedanya ini kan untuk mengubah arah. Ini secara apanya, garis besarnya ini arah, mengubah arah. Sedangkan ini mengubah sinyal. Mengubah sinyal. Bisa kan dipahami perbedaannya? Bisa, Bu. Coba, derma ini untuk mengubah apa? Mengubah arah, Bu. Ini Mengubah sinyal. kita ke poin 9, di mana pada poin 9 itu ada bit error, di mana digunakan untuk proses penglihatan hasil seperti apa. Lihat apakah hasil dari pengujian atau pembuatan dari kabel fiber optik itu berhasil atau tidak. Terus 10, join close. Pada join close ini digunakan untuk tempat menaruh hasil sambungan yang telah kita sambung. Apakah kan tadi kita sudah menguji error atau tidak. Yang terakhir ini tempat terakhir untuk menaruh hasil sambungan yang kita sambungkan pada pengujian dari 1 sampai 10 tadi. Maka dari penjelasan Ibu, apakah ada yang tidak dipahami? Ya, coba Putri. Saya tidak paham dengan nomor 9 bit error. Nah, jadi maksud dari bit error ini kan di awal-awal kan kita sudah membuat kabel, di sini memgunting dan lain-lain sampai 8. Jadi di saat kita pada masuk ke poin 9, di sini kita gunakan untuk pengujian terhadap yang kita buat dari langkah-langkah yang kita buat ini. Maksudnya di sini menguji apakah yang kabel yang kita buat sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Ini kan bit error, dimana untuk menguji apakah dia error, apakah ada yang belum terhubung. Nah, itu gunanya di sini.
mengetahui apakah kabel fiber yang kita buat itu berhasil atau tidak. Secara sederhana seperti itu. Bisa dipahami Putri? Bisa. Oke, selain dari Putri, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, coba dia dulu ya. Bagaimana mengimplementasikan suatu daya listrik pada pusat splitter? Ini. Nah, jadi pada fusion splitter ini, dia pengimplementasiannya dia merubah dari media sinar itu menjadi berbentuk laser. Jadi pengimplementasiannya seperti itu. Ada lagi? Ayo. Ya, coba lagi. Oke. Bagaimana kita mengetahui kalau itu berfungsi? Berfungsi atau tidaknya? Iya Bu. Jadi kita mengetahui kalau itu berfungsi atau tidaknya yaitu dengan poin 8 visual quality. Ini kan maksudnya sinyal atau apa tadi ya, laser. Jadi ketika kalau kita tidak berfungsi, dia akan laser ini atau sinyal ini akan sampai ke tujuan. Tapi sebaliknya, jika kalau kita bermasalah, sinyal atau laser kita tidak akan berfungsi, tidak akan sampai pada tujuan. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup Bu. Sampai di sini paham kan? Paham Bu. Oke, jadi Ibu pengen bagi kelompok ataupun individu aja kelompoknya ya. Jadi Ibu tolong buka bukunya halaman 10. Di situ kan kita disuruh untuk menganalisa apa saja permasalahan yang terjadi pada fiber optik ini. Tolong anak-anak Ibu bisa juga berdiskusi nanti ataupun biar mau berdiskusi tentang masalah ini ya. Nanti coba dikeluarkan.